itu nanti ada ibadah-ibadah di mana malaikat tidak tahu dari ibadah seorang hamba, karena memang disimpan rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu tidak lain adalah ibadah sirriyah. Maka dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti itu, kata Rasulullah, yuktabil abdi yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti didatangkan seorang hamba pada hari kiamat, kata Rasulullah, wa ma'ahu minal hasanat, dan begitu banyaknya ibadah-ibadah yang dia persembahkan di hadapan Allah, dengan puasanya, dengan hajinya, dengan umrahnya, dengan zikirnya, sehingga Rasulullah menggambarkan betapa besar pahala yang dia miliki pada saat itu. Rasul menggambarkan kamasalil jibal, seperti gunung tinggi. Pada saat itulah, kata Rasulullah, wayunadi munadin, ada suara yang memanggil, ya ayuhan nas, wahai manusia, siapa yang pernah dizolimi sama si fulan ini, silakan tuntut si fulan ini. Begitu kata Rasulullah dalam hadisnya. Jadi pada saat itu fayaji'u nasun, maka datanglah manusia-manusia menuntut si fulan tadi, yang tadi bangga dengan amal ibadahnya, yang hebat dengan amal ibadahnya. Ada manusia yang datang, ya Allah, dulu si fulan memang rajin sholat, tapi hidupnya banyak menyakiti hati, banyak menyakiti hati kami, ya Allah. Maka hari ini kami minta pertanggungjawaban. Allah bilang, fulan, kau melakukan dosa kemanusiaan dengannya. Benar ya Allah, kalau begitu amal ibadahmu aku berikan buat dia. Datang lagi manusia yang lain, meminta pertanggungjawaban si fulan. Lalu kemudian diambil lagi amal ibadahnya, diberikan kepada si fulan karena kejahatan yang pernah dia lakukan di dunia. Itulah yang dalam hadis yang lain Rasul menyebutnya atadruna manil muflis. Kalian tahu orang yang bangkrut itu? Orang yang nanti bangga dengan amal ibadahnya, tapi di sisi lain dia banyak melakukan dosa kemanusiaan, sehingga amal ibadahnya habis untuk menggantikan dosa-dosa kemanusiaan yang pernah dia lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi, wassalatu wassalamu ala khair khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Akhinal mahbub al-ustaz Jaya Subhana LCMA, matanallahu bituli hayatihi wa nafa'a bi ulumihi. Hadirin ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat, jamaah salat zuhur Masjid Nurul Barakah, yang mudah-mudahan kita di siang hari ini selalu berada dalam kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa tahun yang lalu, hampir sekitar puluhan tahun yang lalu, di Amerika Serikat itu berkumpul seluruh rektor dari berbagai universitas terkemuka di Amerika. Salah seorang rektor dari universitas terkemuka di Amerika yang bernama Dr. Benjamin Amos, dalam pertemuan itu angkat bicara. Beliau mengatakan, kita bangsa Amerika telah banyak melahirkan sarjana-sarjana yang tangguh dalam berbagai disiplin ilmu, dan kita juga memiliki universitas hebat sepanjang sejarah dunia. Bukan ilmu pengetahuan yang kita
inginkan sekarang ini, karena kita sudah mendapati ilmu pengetahuan. Yang kita inginkan sekarang ini adalah kemanusiaan yang membutuhkan nilai-nilai spiritual. Karena memang kemanusiaan kita sekarang ini kemanusiaan yang berpenyakit. Ini ketika statement itu diucapkan oleh Dr. Bunyamin, itu hampir seluruh rektor yang hadis semua tersentak kaget. Kenapa? Karena mereka ternyata baru menyadari kalau ternyata di Amerika universitas-universitas itu hanya mampu melahirkan manusia yang bernalar tinggi tapi hatinya kering. Raksasa mahasiswa, ilmuwan-ilmuwan hebat tapi masih merayap dalam etika. Itu yang terjadi. Dan itu bukan hanya terjadi dalam kehidupan di sana. Kalau kita coba korelasikan dengan kondisi kita kekinian, maka sesungguhnya secara tidak sadar kita sudah terjangkit penyakit kemanusiaan. Mohon maaf saya sampaikan, fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita. Satu contoh misalnya bagaimana para pejabat-pejabat, saya mohon maaf saya sampaikan, para pejabat-pejabat ketika melihat kumpulan rakyat jelata, apa yang terpikir dalam benak mereka? Yang terpikir dalam benak mereka adalah bagaimana kumpulan rakyat ini bisa menghasilkan proyek miliaran rupiah tanpa pernah memandang butir-butir air mata dari mata-mata mereka yang cekung karena kelaparan. Seorang ahli hukum, mohon maaf, seorang ahli hukum, mereka lebih cepat melihat pasal mana untuk bisa memenangkan klien mereka. Tapi kadang-kadang mereka lupa dengan isyarat keadilan, sehingga akhirnya kliennya tak ubahnya seperti sapi perahan yang dia bisa peras. Rumah-rumah sakit, dokter-dokter mohon maaf, mereka bisa mendiagnosa penyakit pasiennya, tapi kadang-kadang mereka lupa dengan isyarat kemanusiaan, sehingga akhirnya pasiennya tak ubahnya seperti sebongkah tubuh yang dia bisa kalikan dengan biaya berobat di rumah sakit. Itu yang terjadi. Seorang guru, seorang dosen hanya bisa memberikan pelajaran tapi tidak mampu memberikan pendidikan yang terbaik. Itulah akhirnya banyak manusia-manusia yang kita lihat, mereka yang bernalar tinggi tapi hatinya kering. Maka Jezeriso sebagai pengamat sosial berkomentar hal ini. Dia katakan apa? Penyakit kemanusiaan yang timbul dalam kehidupan sekarang ini disebabkan kenapa? Karena betapa banyak orang-orang yang bernalar tinggi tapi seringkali mengesampingkan dorongan hati nurani. Jadi orang-orang yang selalu memprioritaskan akalnya tapi mengesampingkan dorongan hati nuraninya, itu yang kemudian melahirkan penyakit kemanusiaan dalam kehidupan kita. Maka semakin banyak dicari orang pintar, makin sulit dicari orang yang jujur. Makanya Thomas Merton sebagai pengamat pendidikan, beliau mengatakan untuk membangun sebuah bangsa, untuk bangun sebuah peradaban, tidak hanya dibutuhkan sebuah sistem. Tidak hanya dibutuhkan sebuah sistem, tapi kita butuh orang-orang yang memiliki kesucian jiwa. Kita butuh orang-orang yang memiliki kejujuran. Kita butuh memiliki orang-orang yang memiliki kepekaan sosial. Kenapa? Karena dari mereka lah akan terbangun sebuah peradaban yang gemilang dan bangsa yang diakui. Nah, saya ingin menggarisbawahi ini karena kaitannya dengan madrasah ruhaniyah. Apa yang disampaikan Thomas Merton dalam bukunya, dia bilang bahwa untuk membangun sebuah peradaban, untuk membangun sebuah bangsa yang gemilang, tidak hanya dibutuhkan sebuah sistem, tapi butuh orang-orang yang memiliki kepekaan sosial, butuh orang-orang yang suci, butuh orang-orang yang jujur, butuh orang-orang yang memiliki kesucian jiwa. Bukankah ciri-ciri yang disebutkan Thomas Merton itu dalam perspektif agama kita adalah ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Memiliki kesucian jiwa, memiliki kejujuran, memiliki hati nurani, memiliki
rasa empati dengan orang lain. Itu ciri-ciri orang yang punya kualitas takwa di sisi Allah. Jadi seolah-olah kalau kita coba untuk pahami kalimat itu, bahwa hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan mampu membangun sebuah peradaban yang gemilang dan akan membangun bangsa di dunia ini dengan baik. Nah, cuma masalahnya sekarang ini untuk membangun kualitas manusia-manusia seperti ini kan gak gampang. Membangun orang-orang yang memiliki kesucian jiwa, memiliki orang yang memiliki kepekaan sosial, yang memiliki hati yang tulus, gak gampang. Ini perlu ada sebuah madrasah, perlu ada sebuah sekolah, perlu ada sebuah universitas yang mendidik, yang kemudian melahirkan generasi-generasi seperti ini. Dan madrasah, sekolah, universitas yang akan melahirkan manusia-manusia seperti yang disebutkan Thomas Merton itu jauh 14 abad yang lalu Allah sudah canangkan. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian melalui puasa itu menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan madrasah, sekolah, universitas yang kelak melahirkan manusia-manusia berkualitas itu tidak lain adalah puasa. Jadi puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan yang Allah sudah canangkan 14 abad yang lalu, ini yang akan melahirkan manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir ayat itu dikatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan itu lahir dari madrasah yang namanya puasa. Nah, lalu apa pelajaran yang kita bisa petik, kita bisa ambil dari madrasah rohaniah yang namanya puasa itu? Bahasa akademis, kurikulum apa yang kita bisa ambil dari madrasah, dari universitas yang namanya puasa itu? Setidaknya ada beberapa kurikulum, ada beberapa pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari madrasah rohaniah yang kelak akan membangun diri kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Apa yang pertama yang kita bisa ambil? Yang pertama, puasa akan melahirkan di dalam diri kita akan kesucian jiwa yang disebut dengan keikhlasan. Maka di antara ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah hanya ibadah puasa yang tidak terkena penyakit riya. Coba ibadah-ibadah yang lain. Ketika kita melaksanakan ibadah sholat, rentan terkena riya. Bisa dari gerakan kita, bisa dari bacaan kita. Berpotensi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan riya, agar ibadah kita disanjung oleh orang lain. Begitu juga zakat. Semakin banyak kita menyumbang dengan uang kita, semakin berpotensi kita melakukan perbuatan riya. Semakin kita banyak bersedekah, semakin berpotensi kita melakukan riya. Apalagi ibadah haji, yang kadang-kadang ada orang yang ketika dia berangkat haji, pulang dari haji, ketika tidak dipanggil haji, dia sering tersinggung. Berpotensi riyanya lebih besar dari ibadah-ibadah yang lain. Tapi ibadah puasa tidak. Maka itulah sebabnya ibadah puasa itu disebut dengan ibadah sirriyah, ibadah yang rahasia. Karena ini ibadah rahasia, Allah bilang as-saumu li wa ana azzibi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang nanti akan memberikan ganjaran. Makanya nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya kutip di dalam kitab Tanbihul Ghafilin Syekh Abu Lais As-Samarqandi, itu nanti ada ibadah-ibadah di mana malaikat tidak tahu dari ibadah seorang hamba, karena memang disimpan rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu tidak lain adalah ibadah sirriyah.
Maka dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti itu, kata Rasulullah, yu'tabil abdi yaumal qiyamah. Pada saat pada hari kiamat nanti didatangkan seorang hamba pada hari kiamat, kata Rasulullah, wa ma'ahu minal hasanat, dan begitu banyaknya ibadah-ibadah yang dia persembahkan di hadapan Allah, dengan puasanya, dengan hajinya, dengan umrahnya, dengan zikirnya. Sehingga Rasulullah menggambarkan betapa besar pahala yang dia miliki pada saat itu. Rasul menggambarkan kamasalil jibal, seperti gunung tinggi. Pada saat itulah, kata Rasulullah, wa yunadi munadin, ada suara yang memanggil, ya ayuhan nas, wahai manusia, siapa yang pernah dizolimi sama si fulan ini, silakan tuntut si fulan ini. Begitu kata Rasulullah dalam hadisnya. Jadi pada saat itu fayaji'u nasun, maka datanglah manusia-manusia menuntut si fulan tadi, yang tadi bangga dengan amal ibadahnya, yang hebat dengan amal ibadahnya. Ada manusia yang datang, ya Allah, dulu si fulan memang rajin sholat, tapi hidupnya banyak menyakiti hati, banyak menyakiti hati kami, ya Allah. Maka hari ini kami minta pertanggungjawaban. Allah bilang, fulan, kau melakukan dosa kemanusiaan dengannya. Benar ya Allah, kalau begitu amal ibadahmu aku berikan buat dia. Datang lagi manusia yang lain meminta pertanggungjawaban si fulan, lalu kemudian diambil lagi amal ibadahnya, diberikan kepada si fulan karena kejahatan yang pernah dia lakukan di dunia. Itulah yang dalam hadis yang lain Rasul menyebutnya atadruna manil muflis. Kalian tahu orang yang bangkrut itu? Orang yang nanti bangga dengan amal ibadahnya, tapi di sisi lain dia banyak melakukan dosa kemanusiaan, sehingga amal ibadahnya habis untuk menggantikan dosa-dosa kemanusiaan yang pernah dia lakukan. Nah, itu dalam keadaan dia sendiri, dia merenung, habis semua amal ibadahnya. Rasulullah menggambarkan saat itu dalam hadisnya, habis semua, sampai dia duduk termenung. Disitulah Allah kemudian mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, indi laka kanzun, di sisiku masih ada perbendaharaan. Maksudnya masih ada perbendaharaan amalmu yang aku nggak pernah ceritakan pada malaikat sekalipun. Karena itu aku genggam erat-erat amal ibadah itu. Jadi ada amalan-amalan yang kita lakukan di mana malaikat tidak tahu akan amalan itu, hanya Allah yang tahu, dan digenggam erat-erat. Si hamba ini kemudian mengatakan, ya Allah, amalan ibadah apa yang kau simpan rapi-rapi sehingga sekelas malaikat tidak tahu akan amalan hambamu itu, ya Allah? Apa kata Allah? Niyatuka fid dunya. Niat-niatmu di dunia itu kan amalun sirriyah, amalan rahasia. Itu Rasul menggambarkan niyatuka fid dunya. Kau berniat di dunia itu, kata Allah, kata betul hasaba'ina dha'fan, yang setiap kalian berniat 70 kali lipat aku berikan nilai. Ini hadis dianggap dhaif. Tapi kata Syekh Ali Al-Qari atau dalam kitab Mustalahul Hadis, ketika sebuah hadis dikatakan dhaif lalu kemudian diriwayatkan oleh banyak perawi, maka derajat kedhaifannya sudah menjadi hasan li ghairi. Jadi begitu Rasulullah menggambarkan, dari ada amalan-amalan sirriyah yang rahasia yang nanti Allah akan bukakan pada hari di mana kita membutuhkan amalan itu. Puasa termasuk amalan sirriyah, amalan rahasia. Itulah karena amalan rahasia tidak terkena yang namanya riya. Maka puasa melatih kita akan keikhlasan. Maka amalan-amalan yang berkaitan dengan keikhlasan itu nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlas itu benar-benar rahasia. Makanya nggak ada satupun yang tahu akan keikhlasan di dalam kehidupan ini. Hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Huzaifah ibnul Yaman bertanya kepada Rasulullah, sa'altu Rasulullahi anil ikhlasi ma huwa, aku bertanya kepada Rasulullah tentang ikhlas itu. Rasulullah nggak kasih jawaban. Rasulullah terdiam. Sampai Rasulullah kemudian mengatakan, sa'altu Jibril anil ikhlasi ma huwa, aku bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam tentang apa itu keikhlasan. Dan ternyata malaikat pun tidak memberikan jawaban. Sampai malaikat mengatakan, sa'altu rabbal izzati anil ikhlasi ma huwa,
Ini saya kutip di dalam kitab Bustanul Arifin karangan Syekh Abi Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi. Itu malaikat ditanya sama Rasulullah pun diam. Sampai akhirnya malaikat bertanya sama Allah, Sa'altu Rabbal Izzati 'anil ikhlasi ma huwa. Aku bertanya kepada Allah tentang apa itu ikhlas. Apa jawaban Allah? Allah memberikan jawaban dari pertanyaan malaikat dan juga pertanyaan Huzaifah ibnul Yaman kepada Rasulullah. Allah mengatakan, al-ikhlasu sirrun min asrari audatuhu qalba man uhibbu min ibadi. Jadi keikhlasan itu rahasia dari sekian banyaknya rahasia-rahasia Allah yang Allah titipkan ke dalam hati hamba-hambanya yang dicintai. Jadi ternyata nggak gampang menuju keikhlasan itu, perlu sebuah proses yang panjang untuk bisa kita meraih keikhlasan itu. Maka disitulah kita perlu belajar sehingga kemudian kita menemukan mutiara dari ibadah yang kita kerjakan. Jadi ibadah puasa ini mengajarkan kita akan arti dari sebuah keikhlasan, kesucian jiwa. Yang kedua, puasa mengajarkan kita bagaimana memiliki kepedulian, empati kepada orang lain. Itu puasa. Makanya ulama membagi puasa itu pada 3 jenjang yang kita lakukan selama 30 hari atau 29 hari. Itu ada 3 jenjang. Yang pertama ada jenjang yang disebut dengan saumun jasadiyah. Artinya puasa yang menitik beratkan kepada hal-hal yang bersifat fisik. Tanggal berapa? Tanggal 1 dan tanggal 10. Makanya terasa tuh di awal-awal kita berpuasa itu rasa haus, dahaga, ya, letih, lesu, itu pasti akan kita hadapi karena kita sedang beradaptasi. Maka itu yang disebut dengan saumun jasadiyah, puasa yang lebih menitik beratkan kepada hal-hal yang bersifat fisik. Jadi kita melatih diri fisik kita ini untuk senantiasa menahan diri dari rasa lapar, haus dan dahaga. Tapi tanggal 10 saja, 10-20 akan berakhir itu. Sudah mulai kita beradaptasi dari yang tadinya makan jadi nggak makan. Sudah mulai kita tenang. Karena kita sudah memasuki jenjang puasa yang kedua yang disebut dengan saumun nafsani. Jadi yang kita puasakan bukan lagi hal-hal yang bersifat fisik atau jasad. Puasa nafsani ini puasa yang lebih bicara pada hal-hal yang bersifat psikologis, kejiwaan. Makanya tanggal 10-20 yang kita puasakan itu apa? Mata kita, hati kita, telinga kita dari hal-hal yang membatalkan nilai value dari ibadah puasa kita. Nah, itu yang dikritisi, kamin soimin laisa lahu min siyamihi ilal jual atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi cuma nahan lapar dan haus, tapi nilai dia tidak dapati. Siapa? Mereka yang tidak mempuasakan secara nafsani. Tapi itu akan berakhir. Tanggal 20 akan berakhir karena kita akan memasuki jenjang puasa yang terakhir yang disebut dengan saumun ruhaniyah. Tanggal 20 dan tanggal 30 atau 29. Kita sudah tidak lagi bicara fisik, kita sudah tidak lagi bicara hal-hal yang bersifat psikologis, kejiwaan. Tapi yang kita puasakan adalah hal-hal yang sifatnya ruhani. Makanya Rasulullah nggak bisa menggambarkan secara zahiri hal-hal seperti itu. Sehingga yang muncul adalah metafor-metafor yang Rasulullah sampaikan, simbol-simbol yang Rasulullah sampaikan. Jadi ketika puasa rohani itu adalah ketika kita sudah mulai bicara tentang pemaknaan ibadah puasa kita. Maka kenapa kemudian di akhir-akhir Ramadan kita disuruh itikaf, disuruh merenung. Ya Allah, ternyata hidup tidak enak dalam keadaan lapar, tidak enak hidup dalam keadaan haus dan dahaga. Iya, kalau kita masih bisa menikmati buka puasa dengan segala menu yang kita bisa beli. Tapi bagaimana orang-orang miskin, anak-anak yatim yang hidup mereka terlantar, hidup mereka lapar, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan lain pun mereka merasakan kegetiran hidup. Dari situlah kemudian timbul rasa kasihan, timbul rasa empati. Maka kemudian kita realisasikan, kita aplikasikan dengan bersedekah di akhir bulan Ramadan. Jadi
Puasa rohani lebih banyak pemaknaan. Makanya orang yang sukses dengan puasanya, ketika dia keluar dari Ramadan, dia menjadi orang yang bukan hanya cerdas secara spiritual, tapi juga cerdas secara sosial. Ini yang kita bisa ambil. Makanya ketika Rasulullah mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan landasan iman dan karena Allah, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya. Yang bagaimana puasanya? Puasa yang mereka sudah melewati jenjang demi jenjang sampai pada puncaknya jenjang puasa ruhani. Kalau kita baru puasa jasad, kemudian kita memasuki puasa nafsani, sudah tersungkur. Jadi kesempurnaan di dalam ibadah puasa itu. Makanya Rasulullah pada saat bicara tentang ruhani itu nggak pernah Rasul menjelaskan secara zahiriyah, termasuk Lailatul Qadar. Rasul tidak menjelaskan secara zahiriyah tentang pemaknaan Lailatul Qadar, tapi Rasul hanya bicara simbol-simbol. Itu yang disebut dengan metafor Lailatul Qadar. Satu contoh ketika Rasulullah SAW di akhir Ramadan, beliau dengan sahabat di Madinah sedang sholat di Masjid Nabawi. Rasul melihat ada sahabat waktu itu yang sedang sujud, ada yang sedang zikir. Rasul bilang, apa yang kalian lakukan malam ini? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami sedang menunggu malam Lailatul Qadar. Apa jawaban Nabi? Insya Allah malam yang kamu tunggu itu akan datang. Karena ru'yah yang diberikan Allah kepada aku, nanti malam akan turun hujan dan kita semua akan berjibaku dengan tanah liat. Rasulullah itu visioner, Pak. Dia tahu akan sesuatu yang terjadi di depan, karena itu mukjizat yang diberikan Allah. Dan memang betul, sepertiga malam itu hujan deras, sehingga atap Masjid Nabawi yang masih terbuat dari pelepah daun kurma nggak sanggup menampung derasnya air, sampai Masjid Nabawi itu kemudian bercampur tanah dengan air. Jadilah tanah liat, menjadi lumpur. Sehingga pada saat itulah Rasulullah pada saat sujud bercampur dengan lumpur. Sahabat lain ada juga ketika sujud bercampur dengan lumpur, dan gak ada yang bergeming sedikit pun. Disitulah Rasulullah mengatakan, inilah malam yang kalian tunggu. Inilah malam yang kalian tunggu. Kalian coba lihat, kalian sekarang berjibaku dengan tanah liat. Itulah asal kejadian kalian. Kalian berasal dari tanah dan kalian akan kembali kepada tanah. Apa yang kalian mau sombongkan, kata Rasulullah? Apa yang kalian mau takaburkan? Awaluhu nutfah wa akhiru nazifah. Awal kalian bangkai, sperma, akhir juga jadi bangkai. Apa yang kita mau sombongkan? Jadi malam sebuah perenungan di dalam diri kita, sehingga kemudian menghasilkan sebuah kualitas, sehingga melahirkan kesadaran vertikal di dalam diri kita bahwa sesungguhnya kita bukan siapa-siapa. Kita nggak punya apa-apa, nggak punya daya dan kekuatan, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa selama ini kita masih menyombongkan diri kita di hadapan Allah? Jadi Rasul tidak menjelaskan Lailatul Qadar itu secara zahir, tapi hanya simbol-simbol, hanya metafor-metafor yang Rasulullah SAW jelaskan dalam kehidupan kita. Nah, jadi puasa tadi kembali melahirkan manusia-manusia yang memiliki kepekaan sosial. Ketika puasa rohani mampu dia menyelaminya, sehingga kemudian dia merasakan di dalam dirinya kepedulian sosial. Inilah yang kelak, kata Rasulullah, manusia semacam ini akan mendapatkan tempat di sisi Allah, wali min awliya Allah. Pernah suatu ketika Rasulullah ini sedang kumpul begini dengan sahabat. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, ada orang, ada hamba Allah yang begitu dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah. Rasul menyebutnya wali min awliya Allah. Sampai apapun yang dia minta langsung diijabah oleh Allah. Sampai Rasulullah menambahkan, kalau seandainya orang ini meminta kehancuran sebuah kaum, kaum itu akan hancur karena doa dia. Wow, sahabat waktu itu terkagum. Ya Rasulullah, hebat sekali sholatnya, hebat sekali haji umrohnya, puasanya, semua rangkaian ibadahnya ya Rasulullah.
Ketika sahabat bilang itu, apakah sholatnya hebat begini? Tidak, kata Rasulullah. Sholatnya sama seperti kalian, puasanya sama seperti kalian, hajinya sama seperti kalian. Tapi apa yang menyebabkan orang itu begitu istimewa di sisi Allah sehingga dia ditempatkan oleh Allah menjadi wali min aulia Allah? Apa jawaban Nabi? Orang itu dicintai oleh Allah dan mendapatkan makom wali min aulia Allah karena orang itu suka berbagi dengan sesama manusia. Maka dalam kajian-kajian tasawuf, orang itu bisa nanti mendapatkan satu makom ma'rifatul khos. Ma'rifatul khos itu jalannya tidak hanya thariqul hidayah wal inayah, tapi dengan jalan kesahwan, dengan jalan kedermawanan, yang nanti ketika dia memasuki tahapan dalam beribadah kepada Allah, bukan hanya dia mengenal Allah, tapi bisa merasakan nikmatnya mengenal Allah. Dan itu lahir dari kesahwan. Makanya ketika Nabi Musa bertanya, ya Allah, manakah di antara amalan ibadah hamba-Mu yang paling Kau cintai ya Allah? Ketika Nabi Musa menyebut sholat, puasa, haji, Allah bilang tidak. Lalu Nabi Musa mengatakan, apa ya Allah? Di dalam kitab Mukasafatul Qulub itu dijelaskan. Allah hanya bilang, amalan yang membuat aku cinta, aku senang di antara amalan hambaku adalah sedekah. Karena ketika kalian bersedekah, kalian sedang membahagiakan makhlukku. Sebab kalau sholat kan kembali ke kita, puasa juga kembali ke kita. Tapi kalau sedekah membahagiakan makhluk Allah. Maka ketika ada seorang hamba membahagiakan makhluk Allah, maka tidak ada alasan Allah tidak membahagiakan makhluknya. Inilah yang kita bisa ambil nih, pelajaran dari madrasah ruhaniyah yang namanya puasa. Kalau kita nyelami ibadah puasa dengan baik, kita renungkan dengan baik, keluar dari Ramadan, kita bisa menjadi manusia yang disebutkan oleh Thomas Merton, memiliki kepekaan sosial, memiliki kesucian jiwa, memiliki hati yang nurani, yang jernih, dan peka terhadap penderitaan orang lain. Maka dialah yang kelak akan membangun bangsa ini menjadi bangsa yang gemilang dan akan membangun sebuah peradaban yang baru. Ya, mudah-mudahan ibadah puasa yang kita kerjakan itu mampu menghantarkan kita menjadi manusia-manusia terbaik, menjadi manusia-manusia yang disebutkan oleh Thomas Merton tadi, yang kelak akan membangun sebuah perusahaan, membangun Angkasa Pura menjadi perusahaan yang terbaik, yang mampu memberi kontribusi untuk bangsa dan negara dan bisa diperhitungkan dalam kancah internasional. Dan bukan itu saja, akan lahirlah sebuah bangsa yang gemilang karena dipimpin oleh manusia-manusia yang berkarakter ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan menjadi madrasah, menjadi kampus, menjadi universitas yang kelak akan melahirkan kita menjadi manusia-manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa segar.